وكفى بالله شهيدا فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه وجاهد في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita maksimalkan nikmat-nikmat Allah di sepanjang kehidupan kita untuk membangun iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keberkahan-keberkahan baik yang di langit berupa turunnya air hujan ataupun yang di bumi berupa tanaman dan hasil bumi lainnya, seluruhnya ditentukan oleh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita semuanya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan keberkahan demi keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka pun kami azab disebabkan apa yang mereka perbuat. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema khutbah kali ini adalah sur'atul istijabah wa ahamiyatuha fil hayah. Cepat menyambut seruan Allah dan urgensinya di dalam kehidupan kita. Jangan dimuliakan oleh Allah, di antara perintah Allah kepada kita kaum muslimin adalah sur'atul istijabah, cepat menyambut seruan Allah. Maka Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menyongsong ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah juga katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Maka tidak cukup amal saleh itu yang penting ditunaikan, tapi Allah menuntut kita lebih dari itu, yaitu kita bersegera di dalam menunaikannya. Jangan dimuliakan oleh Allah. Apa urgensi cepat menyambut seruan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, sur'atul istijabah min khasa'isil anbiya wal mursalin. Cepat menyambut seruan Allah adalah karakter para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, manusia-manusia terbaik yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya. Maka karakter mereka diantaranya adalah cepat dalam menyambut seruan Allah. Adalah abul anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang sangat berat, perintah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, diabadikan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail telah sampai pada usia yang bisa membantu ayahnya,
Maka ayahnya berkata, "Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu?" Sang anak paham, ayahnya bukan manusia biasa, ayahnya adalah utusan Allah. Maka mimpi sang ayah tidak lain tidak bukan adalah perintah Allah. Maka Nabi Ismail merespon dengan ketaatan, "Wahai ayah, tunaikan perintah Allah, niscaya engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi ayah dan anak sama-sama cepat merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah SAW adalah manusia yang cepat menyambut seruan Allah. Ketika turun ayat 214 di surat Asy-Syu'ara, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka seketika Rasulullah kumpulkan seluruh keluarga besar beliau. Kata beliau, "Ya Bani Qusay bin Kilab, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimah bintu Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar." Wahai Bani Qusay bin Kilab, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah putrinya Muhammad, selamatkan dirimu dari neraka. Begitu cepatnya Rasulullah merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, cepat merespon seruan Allah adalah min khasaisi khairil ummah, termasuk karakter umat terbaik. Sahabat-sahabat Nabi adalah mereka manusia-manusia yang cepat menyambut seruan Allah dalam kehidupan mereka. Ketika turun ayat yang tegas mengharamkan khamr, yaitu ayat 90 dan 91 surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perilaku kotor, perbuatannya setan, jauhi agar kalian beruntung. Sungguh setan hendak menimpakan benih-benih perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah kalian melalui khamr dan judi, dan menghalangi kalian dari jalan Allah dan dari salat. Maka adakah kalian termasuk orang-orang yang berhenti? Seketika para sahabat merespon ayat ini dengan mengatakan, "Intahaina ya Rabb, intahaina." Kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Maka mereka menumpahkan khamr yang mereka miliki, sehingga jalan-jalan di kota Madinah hari itu digenangi oleh khamr. Saking cepatnya mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah yang menarik. Ada beberapa sahabat belum tahu bahwa ayat yang mengharamkan khamr telah turun. Mereka kumpul-kumpul dengan beberapa sahabat sebagaimana biasa. Maka disuguhkanlah khamr. Bahkan yang menyuguhkan itu adalah sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadir di situ Abu Talha dan lainnya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika khamr telah dihidangkan, mereka siap untuk meminumnya bersama-sama. Tiba-tiba datang seseorang mengatakan, "Ketahuilah, minuman itu telah diharamkan oleh Allah. Telah turun ayat yang mengharamkan khamr." Maka mereka tanpa ragu sedikit pun menumpahkan khamr yang siap mereka minum. Begitu cepatnya mereka merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat 59 surat Al-Ahzab, ayat tentang hijab, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh wanita mukminah agar menutupkan pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Maka bagaimana reaksi para sahabiat? Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Ketika ayat ini turun, maka wanita-wanita Ansar menggunting kain-kain yang mereka miliki. Ada yang menggunting selimut mereka, ada yang menggunting korden mereka, dan lain sebagainya untuk menutupi kepala-kepala mereka. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, faka'anna fi ru'usihinna ghirban, seolah-olah di atas kepala mereka terdapat burung gagak. Saking cepatnya mereka merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat-sahabat Nabi adalah manusia-manusia yang cepat merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah dimuliakan oleh Allah, sur'atul istijabah, sababu hayatil qulub. Cepat menyambut seruan Allah adalah di antara sebab hidupnya hati kita. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, dalam tafsirnya disebutkan lima yuslihukum, terhadap sesuatu yang memperbaiki keadaan kalian. Artinya setiap seruan Allah dan Rasulnya tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka memperbaiki dan menghidupkan hati manusia. Maka jangan dimuliakan oleh Allah, menarik, ayat ini ditutup oleh Allah dengan ancaman yang sangat berat. Wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah, Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Maka dalam tafsirnya disebutkan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annallaha yaqulu bainal mu'min wal kufr wa bainal kafir wal iman. Allah itu membatasi antara seorang mukmin dengan kekufuran, sebagaimana Allah membatasi antara orang kafir dengan keimanan. Maka jika batas itu diangkat oleh Allah, tidak menutup kemungkinan orang yang sebelumnya mukmin terjatuh dalam kekufuran. Begitupun sebaliknya. Maka jangan dimuliakan oleh Allah, di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, dan teguhkan hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sering membaca doa itu? Maka beliau menjelaskan, inna quluba bani Adam kanat baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha. Ketahuilah, hati manusia selalu berada di antara dua jari Allah. Kalau Allah berkehendak, maka mudah sekali bagi Allah untuk menyesatkannya. Betapa bahayanya ketika manusia tidak sur'atul istijabah, segera menyambut seruan Allah, maka dia akan terjatuh dalam kesesatan. Sejarah bercerita tentang manusia yang bernama Walid bin Mughirah. Bapaknya sahabat yang mulia Khalid bin Walid. Khalid sahabat Nabi, dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Setiap perang dipimpin Khalid, maka Allah karuniakan kemenangan. Tapi ayahnya namanya Walid bin Mughirah, manusia yang masih hidup di dunia, sudah turun ayat menjelaskan nasibnya di neraka, yaitu ayat di surat Al-Mudaththir dari ayat 11 hingga ayat 30. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda
wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu samuda innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Adalah rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan Walid bin Mughirah nasibnya di neraka. Ketika beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, riwayat lain mengatakan mendatangi Rasulullah SAW, maka kemudian dibacakan kepada beliau ayat-ayat Al-Quran. Beliau ahli sastra, faham mana yang syair, mana yang bukan. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadanya, maka beliau mengatakan, innahu laisa bisihrin wala syihrin. Sungguh ayat yang dibaca itu bukan syair, bukan sihir. Innahu lamin ayatillah, itu adalah ayat-ayat Allah. Inna lahu la halawah wa inna lahu la dhalawah wa innahu yaqulu wa la yumla alaih. Ayat-ayat yang dibaca itu penuh dengan keindahan, maknanya manis. Sungguh ayat-ayat seperti itu pasti menang, tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi kemudian dia terprovokasi oleh Abu Jahal. Dia lebih mementingkan gengsinya di hadapan kaumnya. Maka akhirnya dia mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah. Dia mengatakan ayat-ayat yang dibawa oleh Muhammad tidak lain tidak bukan adalah sihir yang dipelajari Muhammad dari umat sebelumnya. Ayat-ayat yang dibaca Muhammad tidak lain tidak bukan adalah syair. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nasibnya di neraka. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Aku akan lempar dia ke dalam neraka saqar. Tahukah kalian apa itu neraka saqar? Neraka yang tidak menyisakan dan tidak meninggalkan sama sekali. Padanya terdapat 19 malaikat penjaga. Ini nasibnya Walid bin Mughirah ketika tidak segera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kekuatan iman, kekuatan keistiqomahan untuk mampu bersegera di dalam menyambut seruan-seruan Allah di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi nafsah wa thanna malaikatah haitsu yaqul inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim wardallahu ma'an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in
وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومن آونهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسب العذاب عليهم من فوقهم بعزتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وحد صفوفهم صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم حرر مسجد الأقصى من اليهود الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.